Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat. Di antaranya kita dapat berkumpul di sini, di tempat ini, ya, merupakan hal yang yustahabbu, ya, yang disukai, sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idah, ya, sebelum kita melakukan safar, perjalanan ibadah baik haji dan umroh, disukai untuk kita berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi, kemudian memberikan nasihat, ya, di dalam perjalanan nanti. Dan itulah yang mana diaplikasikan dengan manasik di pagi hari ini. Dan tentunya tidak lupa salawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua tentang syariat ini. Bahkan sampai hari ini pun insya Allah kita akan mempelajari sunnah-sunnah beliau, ya, tata cara manasik beliau, ya, sebagaimana, ya, di dalam muqaddimah tulisan saya ini, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, yang insya Allah akan dibawakan oleh sahabat saya Al-Ustadz Miftahul Ihsan LC, ya, ini beliau sahabat selama saya pernah sekelas dengan beliau, ya, dan alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini setelah cukup lama, ya Ustaz, ya, 2007 atau 2008 saya bersama beliau. Ya, beliau orang Awak, ya, orang Padang, ya, dan insya Allah beliau akan membimbing manasik hari ini sampai nanti berangkat dan kepulangan insya Allah. Maka saya berharap, ya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak semua fokus, ya, dalam memperhatikan, kita sama-sama belajar manasik, ya. Kenapa? Karena manasik ini harus dipahami secara individu per individu, ya, fardan, ya. Kenapa? Karena kita bukan ibadah berjamaah, ya. Ustadz Miftah walaupun diamanahkan oleh kami untuk membimbing, membawa, tapi beliau bukanlah imam seperti layaknya imam sholat Jumat, bukan layaknya imam sholat fardu, ya. Maka tentu ilmu yang nanti dipelajari harus dipahami pribadi-pribadi, dan itu sangat mudah sekali, ya. Maka, ya, perlu ilmu semua, ya, dalam hal ini, ya, sebagaimana Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini penting nih, nazam ini dipahami sama-sama dan disadari. Ya, setiap orang yang beramal, dan kita akan beramal ini umroh, beribadah, ya, maka amalnya itu, ya, apabila tanpa ilmu, tidak didasari oleh ilmu, ya, maka mardudah, tertolak, la tuqbalu, nggak diterima. Kan sayang nih, ya, sementara kita sudah siapkan dana, kita siapkan tenaga, ya, tapi kita tidak memahami manasik dengan baik, ya, dari rukun-rukunnya sampai akhir, dari ihram sampai tahallul, maka sayang sekali, ya. Dan saya sampaikan bahwa umrah itu mudah, sangat mudah, ya, sangat mudah dengan dua hal saja. Saya kasih pemikiran simpel saja. Yang pertama, mudahnya alasannya, ya, hanya dalam satu venue saja. Ya, kita nggak keluar dari Masjidil Haram.
Ya, hanya Ka'bahnya di situ, tempat sa'inya di situ. Udah. Tidak ada keluar dari Masjidil Haram, ya, maka mudah. Kecuali kalau haji kita dari Mina pindah ke Arafah, pindah ke Musdalifah, pindah ke Mina lagi, ya. Belum ke Masjidil Haram tawaf ifadah. Wah, ada berapa venue itu yang kita hadiri. Ya, nah, kemudian yang kedua saya katakan mudah, insya Allah hanya 2 dan 3 jam saja, dengan waktu yang sekali saja, ya, sekali dalam selesai itu umroh. Ya, beda dengan haji, ya, tanggal 8 kita di Mina, tanggal 9 kita di Arafah, tanggal 10 kita di Musdalifah, tanggal 11 kita di Mina lagi, sampai tanggal 13. Ya, cukup sulit, ya. Nah, tapi umroh venue-nya sama, waktunya pun sekali, pada waktu itu saja selesai semua. Ya, ini 2 alasan saya katakan umroh itu sangat mudah. Tinggal kita mau belajar serius apa tidak, ya. Maka saya sarankan serius, ya, sayang. Kemudian yang kedua juga saya pesankan Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kita harus ikhlas juga. Ya, karena ini bagian amal kita diterima juga. Ya, kita masih menjaga hati kita untuk tetap ikhlas. Dan yang menarik adalah jangan lupa bahwa ikhlas itu adalah ya, pemberian dari Allah. Maka tidak lupa untuk minta juga supaya kita diberi keikhlasan. Ya, sebagaimana dalam nazam dikatakan, wallaha arjul manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal khalasi. Ya, Allah, saya berharap kepada Allah agar diberikan anugerah keikhlasan. Nah, ya, dalam buku saya halaman pertama nih, saya buka di muqaddimah saya. Ini menarik sekali, ya. Kita meminta sama Allah supaya diberi keikhlasan. Nah, selain kita berusaha untuk ikhlas, minta juga sama Allah supaya hati kita senantiasa diberi keikhlasan di dalam ibadah ini. Ya, baik terhindar dari riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain, juga dalam kesabaran. Ya, nah, makan umroh itu, ya, ibadahnya itu sebenarnya poinnya cuma 2, belajar sabar, ya, dan kita senantiasa berdoa, memohon taubat ampunan. Sabar dan ampunan. Coba aja kalau dirangkum, umroh itu cuma 2 poinnya. Tanpa sabar kita tidak akan mencapai keikhlasan. Tanpa ampunan kita sia-sia apa yang telah kita lakukan. Karena kan jelas hadisnya, al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh menghapus dosa. Ya, maka hal itu yang harus kita menjadi 2 poin saja, ya. Sabar dan ikhlas, ya. Dan umroh itu, ya, adalah ibadah harta dan badan. Nah, ini, ya, menariknya, ya, ada ibadah yang hanya badan saja, ada yang ibadah hanya harta saja. Iya kan? Ada yang tahu nggak? Yang badan apa? Yang harta saja, badan saja dan harta saja. Yang badan saja sholat tanpa harta. Coba aja ibu sholat di masjid nggak pakai tiket masuk kan? Ya, tidak ada yang dikeluarkan ketika sholat. Sholat di rumah, ada yang dikeluarkan uang? Tidak ada. Ya, tapi ada yang harta saja. Apa? Zakat. Ya, zakat sedekah hanya harta saja. Nah, umroh dan haji digabungkan keduanya. Masya Allah, badan juga, harta juga. Ya, coba di sini siapa yang udah pernah umroh sebelumnya? Mohon maaf, angkat tangan. Masya Allah, wah, ini kalau Bang Riza ini abang saya ini udah haji bahkan, ya, dari Jepang lagi hajinya, ya. Nah, ini sahabat saya ini Bang Riza, ya. Masya Allah. Ya, apa namanya? Jadi 2, harta dan badan. Maka, ya, dari sini kita mesti satu hal yang kita renungi, ya, bahwasanya apa yang kita usahakan nanti
capeknya kita, lelahnya kita. Lelah tidak umroh, capek tidak. Saya tadi katakan mudah loh, tapi kalau capek saya nggak katakan nggak capek. Capek, ya lelah, ya 9 jam pesawat, 2 jam nunggu di imigrasi, 1,5 jam di bus. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 14-15 jam hanya untuk sebuah perjalanan. Capek. Ya, saya katakan capek. Saat tawaf capek, sa'i capek. Semua badan kita akan merasa lelah. Usaha kita akan sangat diforsir. Ya, harta lumayan. Ya, 32 juta lumayan, Masya Allah. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, perhatikan hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa hadisnya? Walakinnaha, ya, ala qadri nafaqatik wa nasabik. Tapi Masya Allah ya, tadi yang saya katakan capeknya, akan tetapi itu menjadi kadar dari pahala kita. Nasabnya, usahanya, pahala. Nafkahnya yang dikeluarkan, pahala. Makanya nggak usah ngitung-ngitung lagi nanti ya. Nggak usah dihitung lagi. Wah, saya udah keluar sekian, nggak usah dihitung. Ya, orang udah jadi pahala pakai dihitung ya. Ngapain? Ya, fokus saja ibadah. Konsen saja istighfar. Banyakin aja sabarnya. Kalau masih ngitung-ngitung, nanti takutnya keganggu hatinya. Wah, Anda udah bayar sekian. Wah, orang udah dibeliin visa kok. Udah dibeliin tiket. Udah dibeliin hotel. Diganti lagi. Diganti jadi pahala. Bahkan diganti dalam hadis yang lain di dalam kitab Al-Azkar. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ketika ada seorang sahabat Nabi muda pulang dari haji, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, ya qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqatak. Bayangin nih, gak ada perjalanan seperti ini. Apa katanya? Wahai pemuda, semoga Allah menerima hajimu. Kemudian apa? Semoga Allah mengampunimu. Lihat yang ketiga doanya. Semoga Allah mengganti nafkahmu. Yang ngasih rizki Allah, ya, yang menggantikan juga Allah. Dan gak ada perjalanan kemanapun yang seperti ini. Mau ke Jepang, ke Amerika, ya, ada nggak hadisnya mengkhususkan bahwasannya satu, kadarnya jadi pahala, dua, diganti, ya, bahkan yang ketiga ada jaminan menghilangkan fakir, ya, Masya Allah. Maka apalagi, ya. Nah, kemudian juga saya ingatkan, ya, saya sama-sama menasihati kita semua bahwasanya perjalanan kita ini adalah bagian dari safar. Setuju nggak ini safar? Atau ada khilaf antara kita semua? Saya rasa 4 mazhab imam tidak setuju. Ya, jarak ini sudah melewati, ya, bahkan berapa ratus kilo kan gitu ya. Bukan lagi 85 kilometer, ya, udah ribuan, ya, bahkan ratusan ribu. Ya, jadi sudah pasti kita semua sepakat bahwa kita safar. Nah, safar juga kita sama-sama ingat hadis. Ya, bahwasanya as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian dari azab. Maka jangan aneh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nafsu makan, tidur hararese, ya, tidur rasa kurang, minum juga rada susah, nafsu makan juga berkurang, ya. Sudah ada hadisnya, sudah sunatullah. Ya, dikatakan apa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang mana safar ini akan menahan antum semua dari apa? Dari makan. Ya nggak? Makan di pesawat mau seenak apapun pasti ada kurang, apa namanya, makannya kurang nafsunya. Di hotel juga begitu, tidur juga merasa kurang. Nikmati saja, ya, nikmati saja. Ya, kita sudah tidak perlu berkeluh kesah, ya, karena tidak ada gunanya. Ya, sudah, kita udah berikan proin, insya Allah pesawat sudah, insya Allah sudah issued Saudi Airlines, tidak berubah, maupun tanggal, maupun rute, maupun jenis pesawatnya, nggak berubah insya Allah. Hotel pun insya Allah tidak berubah insya Allah.
insya Allah. Ya, visa pun insya Allah. Ya sudah. Ya, tapi bukan berarti nggak ada faktor X. Ya, ada hal-hal yang mungkin saja. Contoh misalnya, kita berada di hotel bintang 5 di Makkah. Ya, tapi di Madinah jangan lupa, kita bintang 4. Kadang jamaah lupa nih, ya, udah kelamaan 4 hari di bintang 5, turun di bintang 4. Waduh. Udah mulai deh. Keluh-keluhnya mulai. Wah, yang ini enak, yang ini enggak. Ya namanya juga beda. Ya kan? Nah, kadang-kadang saya bahkan bingung nih, saking umroh ini terlihat lifestyle, lupa tentang ibadah-ibadah. Ngantri di lift, ngomel-ngomel, ngeluh. Ya, ngantri ngeluh. Padahal kan gimana kagak ngantri di lift? Orang semua jam sholatnya sama, keluarnya sama. Ya pasti ngantri lah. Ngeluh. Tapi kita ngantri di Dufan, selfie. Ya kan seneng. Wah, di Dufannya senyum, ngobrol, ketawa. Ya, padahal cuma mau diputer-puterin pusing. Ya, tapi kita mau ke masjid, ngantri di lift, tapi ngeluh. Ya, jadi ada kadang-kadang ujian-ujian seperti itu. Maka saya ingatkan bahwasanya kita ini berangkat dalam kondisi ibadah, kedua dalam kondisi safar. Maka faktor X saya katakan. Ya, kalau kami tentu ingin memberikan pelayanan terbaik. Ya namanya perusahaan pasti ingin yang terbaik. Harapannya apa? Jamaahnya umroh lagi, jamaahnya banyak. Itu sudah standar lah semua travel saya rasa. Tidak ada yang ingin berharap, tidak ada yang ingin tidak punya jamaah. Maka pasti semua ingin berusaha. Tapi faktor X saya katakan, ini yang sulit. Kenapa? Antum berangkat dalam kondisi safar, kedua dalam kondisi ibadah. Ya, makanya Imam Zakarsi mengatakan dalam sebuah kaidahnya, beliau mengatakan ala amalu, nih menarik nih Bu, ala amalu, sebuah amal, ya, kullama kasura wa syaqqa, ketika amal itu kasur, banyak. Saya tanya, umroh sepakat nggak amalnya banyak? Banyak lah, dari tawafnya, sa'inya, sholat maqam Ibrahimnya, banyak ya, satu rangkaian yang sangat kasur, wa syaqqa, dan sulit. Ya, kasur ini bisa dimaknai juga pahalanya banyak apa tidak? Banyak pahalanya. Ampunan, ya enggak? Siapa yang enggak mau ampunan? Banyak pahalanya. Pahalanya banyak, ibadahnya banyak. Ya, wasyaqqa, dan sulit. Sulit tidak? Sulit saya katakan kalau dalam kondisi yang tadi intisabnya, usahanya 14 jam, ya, sa'inya, tawafnya. Ya, syaqqa. Tapi apa kata beliau? Ya, kana afdalu mimma laisa kadzalik. Tetapi itu lebih utama. Jadi sebuah keutamaan amal ketika semakin banyak, semakin sulit, maka tentu kaidahnya adalah pahalanya pun semakin afdal dan semakin banyak. Ya, maka itu kita sama-sama menasihati diri kita. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Ya, bahwasanya ya niat yang sudah kita bangun, ya, keutamaan insya Allah antum semua paham. Saya husnudzon antum paham keutamaan. Saya nggak bacakan keutamaan. Kalau nggak paham nggak mungkin lah daftar. Ya, daftar pasti tahu keutamaan tentang umroh. Tapi mungkin yang sering luput dari kita adalah lupa bahwa kita sedang ibadah. Nah ini yang mungkin ya sama-sama nanti Ustadz Miftah ya memberikan nasihat dan sama-sama kita saling mengingatkan sehingga nanti kita berangkat dalam kekeluargaan. Jangan lupa kita berangkat tidak nafsi-nafsi, tidak mandiri, tidak sendiri. Kita semua berangkat bareng-bareng dengan jumlah totally 24 orang bersama Ustadz. Maka saya berharap kita menjadi sebuah kekeluargaan, menjadi persaudaraan, persahabatan sampai nanti pulang ya. Maka pentinglah menumbuhkan sikap isar, peduli sesama. Ya, karena kita akan bertemu dengan orang yang bermacam-macam sifat. Ya, maka jangan lupa ya kesabaran kita, muamalah kita terhadap mereka itu pun menjadi nilai pahala. Ya, bagaimana kita membangun sebuah persaudaraan. Ya. Nah, kemudian juga ya sedikit saya tambahkan, saya ingatkan tentang tadi umroh ini. Sekarang di zamannya ada umroh yang bersifat banyak, yang bersifat lifestyle ya. Makanya saya sedang menyusun buku kecil tapi belum selesai ini tentang
hikmah-hikmah dibalik dari ibadah umroh. Ya, hikmah-hikmah. Nah, di antara hikmah yang mungkin saya sampaikan satu saja. Ya, ya. Kita ketika hikmah kenapa kita menggunakan kain ihram yang dua helai itu. Ini menarik nih, mungkin bisa menyentuh hati kita. Ya, ada nggak yang tahu kenapa kita menggunakan hanya dua kain ihram, hanya dua helai saja bagi laki-laki? Ada yang tahu nggak? Ya. Selain kita mengingat kematian, bahwa nanti kita mati hanya membawa helai kain kafan itu. Ya. Yang menarik adalah dalam kitab I'anah Talibin, ya, beliau mengutip ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menarik, masya Allah ya. Di antaranya adalah bahwasanya kebiasaan manusia, kebiasaan manusia ketika mereka saling mengunjungi, memiliki tujuan, seorang makhluk sesama manusia saling mengunjungi rumah tetangganya, saudaranya, temannya, mereka terbiasa memakai afkhar, berbangga-bangga terhadap pakaian. Ini kebiasaan manusia. Ya, benar nggak? Kita mau ke rumah teman, wah pakai pakaian paling keren, paling mahal. Ya, kita mau ke acara meeting, pakai baju yang paling bagus. Kita mau ke acara ke rumah kumpul keluarga, pakai baju yang paling bagus. Ya, ketika kita saling mengunjungi sesama makhluk, kita saling membanggakan pakaian kita. Nah, menariknya, ketika kita mau mengunjungi Allah, mengunjungi Baitullah, rumah Allah, maka dibalik kondisi kita disuruh kita menggunakan merendahkan kesombongan kita, menghinakan diri kita. Ya, makanya dalam hadis orang yang ihram itu as'asa akbar, orang yang kusut, lusuh dan berdebu. Ya, karena kita nggak pantas ketika ingin meminta ampunan, meminta hajat, membawa kesombongan, nggak pantas. Ya, kita mau minta hajat kita, mau minta ampunan, tapi kita bergaya kesombongan kepada pemilik. Maka ketika meminta, kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Bayangin datangnya hanya dua helai pakaian, nggak ada mereknya, ya kan? Ya nggak, kagak ada mereknya deh. Kagak ada brandednya ya. Kalau dibilang anak sekarang outfitnya berapa? Wah, nggak ada nilainya itu ya. Nggak ada. Ya, masya Allah ini. Tidak pakai parfum. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Tarafo, bermewah-mewahan itu direndahkan. Mau siapapun kita, mau pejabat, kita mau direktur, mau gubernur, nggak ada, sudah semua turun. Ya, pakaiannya diganti. Bahkan minyak wangi pun tidak boleh. Itu hikmahnya. Yang kedua, hikmah yang lain yang mesti kita pahami, bahwa semua kebiasaan yang tadinya dilarang boleh jadi dilarang. Nanti Ustaz Miftah akan jelaskan apa aja larangan-larangannya. Padahal semua larangan itu sehari-hari disunahkan, bahkan ada yang diwajibkan, bahkan ada yang boleh. Unik nggak? Larangannya kan bukan tidak boleh minum khamr disebutkan ya, tidak boleh minum makan babi, nggak disebutkan yang gitu-gitu, udah umum itu. Tapi yang uniknya, yang setiap hari kita lakukan dilarang tiba-tiba. Lihat, coba direnungkan itu kenapa? Coba kayak larangan, pakai baju tidak berjahit, kita pakai setiap hari. Larangan tidak boleh pakai cadar, kita pakai cadar tiap hari. Ya, macam-macam larangan, yang bahkan larangan menikah yang wajib juga, menikah sebagian hukumnya wajib ya bagi seseorang, maka itu juga tidak boleh. Bayangin, semua kegiatan yang boleh jadi dilarang. Lihat bagaimana Allah menguji kita dalam ketakwaan kita, dalam ketaatan kita. Maka Bapak Ibu, semoga yang 9 hari ini menjadi madrasah, menjadi tempat kita sama-sama belajar, melatih kesabaran, melatih keikhlasan, dan mudah-mudahan itu semua
diterima oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga menjadi umroh yang mabrurah, wa zamban maghfurah, wa sya'yan masykurah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa marhaban, jazakumullah khair. Ya, terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua ya, telah memberikan kepercayaan di dalam bimbingan ibadah umrahnya dari awal sampai akhir nanti, dan berharap semuanya diberi kemudahan, kesabaran, dan jangan lupa ya, senantiasa kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin itu akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.